Saat ini, pemilahan sampah tak lagi terbagi cuma dua, organik dan non-organik. Sampah elektronik atau e-waste juga jadi sorotan. Sampah elektronik bisa berupa handphone, laptop, TV, lampu, atau berbagai jenis kabel yang sudah tidak dipakai lagi. Rafa Jafar, founder e-waste RJ mengatakan, e-waste masuk kategori limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun karena ada potensi mengandung racun di dalam. Jika tidak dikelola dengan bijak, sampah elektronik beresiko mengontaminasi lingkungan sekitar. Global E-Waste Monitor 2024 menyebut Indonesia menjadi salah satu penghasil limbah elektronik terbesar di Asia Tenggara, dengan timbunan mencapai 1,9 juta ton pada 2022. Karena itu, edukasi soal sampah elektronik pun dirasa harus mulai dari lingkungan sekolah. Kita memang selalu sangat percaya bahwa edukasi itu adalah kunci untuk mengubah gaya hidup orang. Kalau misalnya kita mulai dari lingkungan sekolah yang dimana banyak sekali anak-anak muda yang juga excited dengan gerakan ini, itu pasti dampaknya akan lebih multiply. Karena kan kita berharapnya bahwa teman-teman, karena saya dulu gitu, saya ngomongin tentang sampah teman di sekolah, terus pulang itu jadi ngeliat kan, wah ibu saya punya banyak e-waste juga tuh, harus dikumpulin kemana segala macam. Jadi ya kita percaya bahwa dengan dimulainya dari sekolah, itu nanti bakal memberikan sebuah message ke rumah, ke orang tuanya, ke teman-temannya, ke rekan dan rekan-rekannya, dan itu akan menjadi sebuah pesan yang multiplier efeknya sangat besar. Jadi makanya kita ingin mulai dari sekolah karena faktor tersebut. Selain di sekolah dan perumahan, perkantoran juga jadi salah satu penghasil limbah elektronik yang cukup besar. Rafa mengungkapkan bahwa tantangan pengelolaan limbah elektronik di perkantoran bukan hanya soal pengumpulan, namun juga keamanan data. Ya, di perkantoran memang ini ya, kan skalanya pasti lebih besar ya. Jadi yang dihadapkan oleh perkantoran sudah pasti masalah yang lebih besar dibanding perumahan. Di perumahan mungkin ada satu laptop atau satu handphone, cuman kalau di perusahaan pasti ratusan atau bahkan sampai ribuan. Nah ini dia, kalau kami lihat memang di perusahaan itu mereka kan itu adalah aset-aset mereka yang menggunakan, di mana ada mereka menggunakan elektronik untuk aktivitas bisnis mereka. Jadi sebenarnya salah satu hal yang kami kedepankan kalau mengenai perusahaan dan juga industri itu adalah sebuah servis namanya IT Asset Disposition. Jadi untuk pengelolaan barang-barang aset ID mereka. Bagaimana caranya memastikan pertama untuk data-data tidak bocor. Kan pasti itu ya kan, kalau aset perusahaan banyak data, mungkin data perusahaan ataupun data customer mereka yang memang penting dan tidak boleh seberang. Jadi yang kami pastikan adalah sebuah servis namanya penganjuran data distraction. Jadi data-data tidak tersebar pada saat kami melakukan pengelolaan sampah tersebut. Nah, itu dia juga yang paling penting kan ya, sertifikat pengelolaannya, buktinya, itu yang kan penting juga di dalam sampah. Kemudian kalau buang sampah plastik gitu aja buang, gitu orang nggak butuh buktinya, jadi buang juga udah apa. Tapi kalau elektronik kan butuh bukti. Ini dikelola dengan cara apa? Pasti metode yang digunakan, sertifikasinya seperti apa? Banyak hal seperti itu yang harus kami comply di dalam industri sampah elektronik.